yang saya pernah dengar di antara kisah yang menakjubkan, kisah yang pernah disampaikan oleh Syekh Abdul Razak ya, hafizahullah taala, yang mungkin saya tidak meriwayatkan secara detail 100% tapi seputar ini kisahnya. Jadi Syekh cerita, hafizahullah taala, ada seorang suatu hari Syekh kemudian dia sedang mengisi pengajian atau di askar, di tempat polisi atau tempat askar. Ada yang berkata kepada Syekh tersebut, "Syekh, ini si fulan udah puluhan tahun kerja di Masjidil Haram, petugas penjaga Hajar Aswad yang bergantungan." Maka dipanggil orang tersebut, "Benar kau kerja di situ?" "Ya." "Sudah berapa tahun?" Dia bilang, "Saya sekian 10 tahun. Sudah puluhan tahun saya kerja di situ, bertugas menjaga Hajar Aswad kalau ada yang ini atau mengatur kalau ada yang tabrak-tabrakan." Maka Syekh bertanya, "Apa fenomena atau kejadian yang paling menakjubkan yang pernah kau dapati selama kau bertugas menjadi Hajar Aswad?" Kan kita tahu di Ka'bah tempat orang berdoa. Banyak kalau kita mencerita tentang dikabulkan doa di Ka'bah, banyak ya, banyak sekali. Banyak teman-teman cerita macam-macam banyak. Tapi ini cerita yang paling menakjubkan, saya juga dengar menakjubkan. Maka orang ini, polisi ini berkata, "Tadi saya baru bertugas di situ. Saya ditugaskan untuk beberapa bulan kemudian. Saya di situ mendengar kejadian-kejadian, melihat kejadian-kejadian. Tiba-tiba saya melihat ada seorang, maka ada seorang berdoa ketika itu di Ka'bah sambil nangis. Dia berkata, 'Ya Rabb, aku sudah nikah sekian tahun, aku tidak punya anak ya. Teman-temanku punya anak, tetangga-tanggaku punya anak.'" Dia mengeluh. Dia sampaikan keluhannya. "Anugerahkanlah kepadaku anak," sambil menangis. Dan sebenarnya Allah mentakdirkan saya menghafal suara orang ini. Saya lihat orangnya, jadi saya hafal orang ini dan saya lihat wajahnya dan saya hafalnya. Begitu saja kejadian. Setelah itu saya tugas kembali. Berjalanlah waktu, berjalanlah hari, tahun demi tahun, subhanallah. Saya lupa, Syekh cerita waktu itu, Syekh Abdul Razak cerita, hafizahullah, apakah 20 tahun kemudian, sekitar gitulah, sekitar 20 tahun kemudian atau belasan tahun kemudian, saya sedang bertugas, tiba-tiba saya mendengar suara yang sama. Tapi kali ini permohonannya lain. Orang yang di depan Ka'bah, tiba-tiba orang ini berkata, "Ya Rabbku." Tiba-tiba Allah menjadikan saya mendengar perkataan dia, berdoa agak mengangkat suara, "Ya Rabbku, matikanlah anakku ya Allah. Anakku ini memalukan aku, memalukan keluarga aku, durhaka kepada aku, tiap hari membawa kesedihan." Dia sebutkan tentang kenakalan anaknya. "Ya Allah, matikan anakku ya Allah, cabut nyawanya." Dia berdoa di Ka'bah. 20 tahun kemudian, saya lihat orang itu, saya sadar ini orang yang dulu. Maka saya turun dari gantungan saya, kemudian saya pegang tangannya. Saya bilang, "Sini." Dia orang yang nurut karena dia polisi kan. "Sini." Dia bawa keluar menuju dari kerumunan. Dia bilang, ente 20 tahun, kamu yang 20 tahun berdoa begini kan? "Iya kan?" Dia bilang, "Iya, saya minta 20 tahun lalu di sini." "Kamu kan?" Artinya subhanallah, jadikan dia ingat tentang doa orang tersebut. Maka polisi langsung menjelaskan, saya katakan sama orang ini, "Kamu telah berbuat zalim kepada anakmu 2 kali." "Kenapa saya zalim?" "Kamu pertama kali waktu kamu minta 20 tahun lalu, kamu hanya bilang, 'Ya Allah, berikanlah aku anak.' Kau tidak minta anak yang soleh." Kalau Nabi Zakaria kan berdoa, "Dzurriyyatan thayyibah," berikanlah aku keturunan yang apa? Soleh. Nabi Ibrahim mengatakan, "Rabbi ja'alni muqimas salati min dzurriyyati." Ya Allah, jadikanlah aku penegak salat. Dan kau ketika minta anak, kau hanya bilang semua orang punya anak, saya tidak punya anak, berikanlah aku anak. Kau tidak minta anak yang soleh. Kau telah zalim kepada anakmu. Harusnya kau minta anak yang soleh. Ini yang pertama. Yang kedua, kenapa kau tidak berdoa, "Ya Allah, berilah hidayah kepada anakku"? Kau zalim lagi sama dia. Kepala kau bilang cabut nyawanya. 2 kali kau zalim sama anakmu. Subhanallah, orang ini terperanjat. Ini polisi nasihati dia. Nah sini berdoa lagi.